beriman itu cirinya kalau berbuat baik dia girang. Nih malam nih, yang pada patungan, yang pada nyumbang hartanya, nyumbang idenya, nyumbang pikirannya, nyumbang ilmunya, nyumbang tenaganya, nyumbang semua-muanya, semua yang nyumbang namanya lagi berbuat baik. Kita yang hadir juga berbuat baik. Karena kalau panitia biar duitnya banyak banget tapi jamaahnya kagak datang, jadi nggak maulidan. Jadi bilangin sama panitia suruh terima kasih sama emak-emak. Karena sabab ada emak-emak jadi tambah rame. Man sarrahu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fa huwa mu'min. Orang yang girang, orang yang gembira kalau dia bisa berbuat baik dan dia merasa susah, merasa sedih hatinya kalau dia berbuat jahat, maka itu ciri orang beriman. Jelas apa jelas? Jelas Bu? Jelas. Pak, jelas Pak? Ini bapak-bapak romannya pada bokek kagak ada suaranya ya. Pak, urusan gak punya duit ntar urusan belakangan. Ntar kita kasih resepnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang penting sekarang biar serius dulu. Walaupun sambil makan, sambil santai, yang penting fokus. Jadi kata Nabi SAW apa? Ciri orang beriman itu kalau berbuat baik dia girang aja dulu. Urusan punya duit ntar belakangan. Karena kata Allah di dalam Al-Quran apaan? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang pandai bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya, itu janji Allah. Orang kalau ngelamun mulu, nyender, bengong, ini jauh sama syukur. Mak-mak lagi masak gerendeng aja, ngulek cabai sambil kesel. Nah ini namanya jauh dari rasa syukur. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang pandai bersyukur pasti Allah akan tambah nikmatnya. Jadi bagaimana mungkin rezeki kita pada mau banyak, orang kerjaannya gerendeng mulu sama Allah, kerjaannya protes mulu sama Allah, dikit-dikit ya Allah pokoknya kagak mau tahu, Allah diancem-ancem. Pokoknya gak mau tahu ya Allah, saya pusing udah ya Allah, pokoknya kirimin rezeki ya Allah. Lah Allah diatur-atur, yang jadi Tuhan kita apa Allah? Yang jadi Tuhan kita apa Allah? Boleh nggak kita ngatur Allah? Nggak boleh. Jadi yang pertama girang dulu, biar girang hati kita. Kalau hati girang akan terpancar ke wajah kita. Jadi muka kita, kalau kata orang Betawi, muka kita enak dilihat. Ini orang ngomongin orang. Kalau hatinya ruwet aja, mukanya nggak enak dilihat. Coba lihat muka saya Pak, enak nggak Pak? Enak nggak Bu? Karena nggak ada pikirannya. Iya, nggak ada pikirannya. Hampir mirip jadinya sama orang-orang yang di sono. Iya. Karena kalau kita banyak pikiran percuma. Kita nyender mikir, nggak jadi duit. Kita bengong ngelamun mikir, kagak jadi kaya. Urusan kagak selesai. Jadi daripada mikir bengong ngelamun, urusan juga belum tentu selesai, duit juga belum tentu nyampe, mendingan kita girang aja dulu. Jadi muka kita ntar pada enak, sedap dilihatnya. Jadi muka jadi orang beriman, jadi umat Nabi jangan cemberut. Ini tukang foto jangan foto-foto mulu dong. Saya kurang suka di foto. Maaf. Iya, maafin. Saya kurang suka di foto. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kata Nabi Muhammad, cirinya orang beriman itu akan bahagia, akan gembira kalau dia bisa berbuat baik, dan dia akan merasa susah hatinya kalau dia berbuat jahat. Kalau kita ngaku cinta Nabi Muhammad, kita katakan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Speaker matiin tuh, biar nggak stalling. MC. Speaker. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita katakan ini malam kita memperingati Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai momentum membangun generasi berakhlak mulia dengan kelahirannya, maka ayo ikutin Nabi Muhammad.
Jangan tiba rame bikin maulid, besok sholat subuh kosong masjidnya. Jangan cuma cerita rame bikin maulid, sukses bikin maulid. Guru-guru kita di depan datang pengen ngajar ke pengajian, yang ngaji kagak. Yang ngaji semua ada di pinggir tol, masjid kosong. Mana buktinya maulid enggak? Jadi kalau ingin memperingati maulid, menjadikan peringatan maulid sebagai momentum untuk berakhlak mulia, meniru Nabi Muhammad, itu perlu ilmu. Itu perlu ilmu. Jadi ayo pada ngaji, jangan maulidan doang rame, biar pengajian kosong. Mentang-mentang kalau pengajian kagak ada nasi kebulinya, kagak rame. Jadi ayo ramein kampung kita. Kalau bukan kita yang ramein kampung kita, siapa yang ramein kampung kita, Bu? Yang ibu-ibu ingetin suaminya, Pak, no bilang pengajian no di Masjid Ibnu Abdillah, duduk sono, datang sono. Yang penting gurunya benar, muridnya jadi ke bawah benar. Yang bapak juga gitu, ingetin istrinya, Bu, no bilang pengajian, datang sono, duduk sama guru yang benar, biar jadi benar. Tuh begitu caranya. Ya jadi orang tua ingetin anak-anaknya, anakku, ayo sono ngaji, duduk di majelis ilmu. Biar apa? Biar dapat ilmu, biar tertuntun hidup selamat bahagia dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kepada apa yang kita peringati ini malam, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad itu perlu bukti. Ini kenapa story terus pegang? Gak ada yang ngalah kan ya? Cinta kepada Nabi Muhammad perlu bukti. Nih ibu-ibu dulu Pak ya. Ibu-ibu dulu. Karena bapak-bapak pada jadi ngelamun gini gara-gara dia pada. Benar gak Pak? Bapak-bapak pada bengong gara-gara dia bukan? Nah sekarang kita ngobrol sama ibu-ibu. Bu, jangan dengerin saya, dengerin pelajarannya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, satu waktu Nabi Muhammad datang ke rumah putrinya yang bernama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Nabi datang nih ke rumah putrinya, nengokin. Begitu Nabi nyampe, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha lagi nangis. Nangis. Nabi SAW menyaksikan putri kesayangannya nangis. Ditanya sama Nabi, wahai putriku Fatimah, apa yang kau tangisi? Namanya anak, kalau ketemu babanya curhat. Anak perempuan biasanya dekat sama bapak, anak laki dekat sama emak, betul Bu? Apa bapaknya yang dekat sama ibu? Jadi di Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha curhat sama abahnya, sama Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Nabi nyampe, langsung, Mbak, bilangin apa sama suami saya? Maksudnya sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bilangin sama suami saya, Mbak, kasih tahu, suruh cariin pembantu. Nih ibu-ibu setuju nggak Bu? Kalau ibu dicariin pembantu buat bantuin di rumah sama suami ibu, setuju nggak? Pembantunya cuman yang muda-muda, yang cakep-cakep, setuju nggak? Jadi Nabi Muhammad SAW ngedengerin curhatan putrinya. Nih kalau kita mau tahu cara ngedidik Nabi Muhammad SAW, pelajaran yang Nabi Muhammad berikan kepada putri kesayangannya itu buat kita semua makhluk di alam semesta jagat raya. Bukan dikhususkan untuk Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, tapi untuk kita semua. Itu ajaran dan didikan dari Nabi Muhammad. Didengerin dulu sama Nabi Muhammad sebagai bapak, karena anak perempuannya sedang curhat, sedang dalam kesedihan. Anakku, kamu bilang apa tadi? Minta pembantu, Mbak. Bilangin suami saya suruh cariin pembantu buat saya bantuin di rumah, capek kerja. Karena zaman dulu kagak kayak zaman kita sekarang. Kalau kita sekarang pengen makan nasi, berasnya tinggal dibeli, dicuci, dimasukin ke mana? Gas cooker ya? Apakah freezer?
Beda sama orang-orang dulu. Belum ada tuh alat yang bakal matengin nasi sekaligus pakai setrum. Jadi dia beli apa? Dia beli gabah. Habis dibeli gabah, ditumbukin dulu, dipakein mesinnya atau dipakein tangannya. Biar apa? Biar kulitnya boleh copot. Nah zaman dulu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha begitu. Karena di sono di Arab kagak makan beras kayak kita, zaman dulu makan gandum. Jadi itu biji gandum ditumbukin dulu sama Sayyidah Fatimah, sampai tangannya sakit, sampai capek, sampai lelah, makanya ngadu sama bapaknya, sama Nabi kita Muhammad SAW. Mbak, bilangin suami saya cariin pembantu, Mbak. Capek ngurusin kerjaan rumah, Mbak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Fatimah, Allah ingin memberikan kepada engkau banyak pahala. Allah ingin memberikan kepada engkau banyak ampunan, dan Allah inginkan engkau dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya. Itu yang Allah inginkan dari ini semua kehidupan. Jadi kau nggak perlu bersedih, wahai putriku. Nabi SAW, ini mukjizat Nabi, sambil ngomong sama putrinya, sama anaknya, diambil ini biji gandum, ditaruh tuh di batu penggilingannya. Nabi bilang Bismillah, dengan izin dan nama Allah, keagungan Allah. Muter wahai batu, tuh batu penggilingan muter sendiri. Biji gandum semuanya kegiling, muter sendiri. Biasanya diputar sama orang. Tuh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Langsung disaksikan oleh putrinya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Itu batu terus muter sampai semua gandum yang ada di rumah Sayyidah Fatimah habis tergiling rapi. Tapi itu batu masih tetap muter. Akhirnya kata Nabi Muhammad, wahai batu, berhentilah berputar. Apa kata itu batu? Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau, seandainya kau perintahkan gandum dari timur ke baratnya dunia untuk aku giling, akan aku giling semuanya. Dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat, batu sama Nabi Muhammad nurut. Batu sama Nabi Muhammad nurut. Jadi kalau kita kagak nurut sama Nabi Muhammad, berarti kerasan kita apa kerasan batu? Wah, bocah. Batu sama Nabi Muhammad nurut. Kalau dibilangin dengar kata Nabi, batu muter dia. Bocah disuruh, bocah muter, dia ketawa. Berarti lebih nurut batu apa lebih nurut bocah? Bocah sekarang tuh, lihat nih, ini buktinya. Generasi-generasi kita, anak saya, anak kita semua hidup di zaman saat ini, hidup di zaman yang serba luar biasa canggih dan modernnya. Kalau tidak dapat didikan Nabi Muhammad, akan dikemanakan generasi-generasi bangsa kita. Kalau anak-anak kita biarkan tidak sholat, mau kemana nantinya masa depan mereka? Kalau kita biarkan anak-anak kita tidak paham caranya istinja, caranya cebok, caranya wudu, caranya mandi hadas besar, yang perempuan nggak paham tentang bedanya darah haid, mana darah istihadah, akan dikemanakan nanti nasib anak-anak kita di kemudian hari, Bu? Ini tanggung jawab kita para orang tua. Kalau nggak kita didik anak-anak kita dari saat ini dengan didikan Nabi Muhammad, betapa menyedihkan nasib kita. Na'udzubillah min dzalik. Ntar kita yang tanggung jawab di kuburan, ntar kita yang tanggung jawab di akhirat. Dikisahkan di dalam salah satu kitab, ada orang tua yang takdirnya dia masuk surga. Pertama bapaknya, begitu dia udah dekat pintu surga, tahu-tahu ada teriakan, ya Allah, itu suamiku, ya Allah, jangan biarkan dia masuk ke surga enak-enakan. Saya istrinya, ya Allah, saya tidak diajarkan agama oleh dia, saya tidak beribadah karena dia, saya dibiarkan oleh dia, tidak dididik oleh dia, tidak diingatkan oleh dia. Dia yang tanggung jawab, ya Allah, tentang kenakalan saya. Tuh istri ntar begitu. Jadi bukan cuma di dunia, istri sampai akhirat
masih ngerepotin dia. Bu, tuh di kitab itu dibilangin istri sampai akhirat masih ngerepotin, lakinya mau ke surga masih diteriakin. Jadi bapak-bapak jangan pakai kaget kalau bininya teriak-teriak, karena di akhirat aja dia masih teriak, apalagi sekarang. Jelas apa jelas? Jadi bapak-bapak jangan bermuram durja, jangan gundah gulana, jangan bersedih hati kalau punya bini cerewet, punya bini bawel. Karena apa? Itu tanda Allah mau ngangkat derajat bapak-bapak. Karena kalau bisa sabar, sukses. Tapi kalau kagak sabar, kebelangsak. Naudzubillah min dzalik. Nih, jadi di akhirat nanti itu ditahan tuh suami tadi. Dia suami saya ya Allah, dia yang tanggung jawab ya Allah, karena kenakalan saya tidak diperhatikan oleh dia ya Allah. Akhirnya tuh suami tadinya udah mau masuk ke surga, dibetot sama malaikat, dilemparin ke neraka. Tuh, gara-gara siapa bu? Istri. Gara-gara siapa bu? Puan. Nyaut kenceng gara-gara siapa? Hati-hati lu kalau kepada kagak sholat, kagak ngerti darah head mana, darah istihadah mana. Begitu anak perawannya nanya, bu, ini saya keluar darah, diapain ya? Ya lu tetep pepet topo. Jangan begitu nyautnya, Pak. Biar galak aja kita sama bini. Galak tapi galak yang benar, bukan main tangan, bukan dianiaya, disiksa bini, bukan. Tapi maksudnya galak biar tegas. Bu, waktunya sholat. Bu, waktunya ngaji, duduk majelis ilmu. Jangan beli seragam dong sama jalan-jalan. Wudunya kagak ngerti, babheadnya kagak ngerti, lah ngaji apaan jadinya? Ayo, dengan momentum Maulid, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, semangati kita semua untuk menuntut ilmu. Nggak cukup sampai di situ, anaknya nongol lagi. Ya Allah, tuh bapak udah keluar dari surga, dari neraka, mau masuk ke surga. Diteriakin lagi anaknya, Pak. Ya Allah, itu bapak saya dia. Saya bangor, dia diem aja. Kagak diajarin sholat, gak diajarin agama saya. Kali diantarin ke tempat guru, kagak juga. Biar dia tanggung jawab tentang saya ya Allah. Tuh bocah kita ntar nuntut di akhirat. Akhirnya tuh bapak yang udah mau ke surga dibetot lagi malaikat, dilemparin lagi ke neraka. Sian banget tuh nasibnya tuh. Sian. Lah ibu kan berarti bukan di surga, bukan di neraka itu. Orang lagi teriak-teriak aja. Ya. Terus suami masuk lagi neraka. Kelar dari neraka beres, baru ke surga. Jadi tugas kita para suami berat. Bersabar. Sebagaimana Sayyidah Fatimah tadi radhiyallahu anha dibilang apa sama Nabi? Wahai putriku, ketahuilah deh buat ibu-ibu, jangan bersedih hati. Kata Nabi Muhammad, wahai putriku Fatimah, kalau engkau masak untuk suami engkau dan anak-anak engkau, maka setiap satu butir gandumnya, kalau kita satu butir berasnya, diberikan satu pahala, diampuni satu dosa, dan diangkat satu derajat. Kira-kira sehari masak berapa butir beras bu? Berapa butir beras bu? Banyak, kagak kehitung. Sebanyak itu beras ibu dapat pahala, sebanyak itu beras ibu dapat ampunan, sebanyak itu beras yang ibu masak, ibu diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Biar rajin masak, biar rajin masak. Yang direndam aja ngelaki, wah masak mulu pak, kenapa beli di warung aja, di restoran kayak sekali-kali. Jangan, udah tahu laki pada ngelamun mulu, suruh beli di restoran. Jangan bu. Ini kalau ibu-ibu yang model begitu itu mempercepat kematian para suami. Iya, dia stres, bingung, dia sayang, dia cinta sama ibunya. Kalau punya duit pasti ibu udah ditukar tambah. Ya bu. Jadi biar girang. Kalau masakin buat suami, buat anak-anak, biar ikhlas. Karena apa? Tuh disampaikan nama Nabi Muhammad SAW. Ini namanya kita ngaji, ini maulid, biar tahu syariat Nabi Muhammad begitu mulianya. Nabi Muhammad sangat sayang dan cinta kepada kita semua. Sampai urusan emak-emak dapat pahalanya luar biasa banyaknya. Itu baru timbang masak bu. Apalagi kata Nabi, wahai Fatimah,
kalau engkau mencucikan pakaian untuk suami dan anak-anak engkau, maka Allah Ta'ala akan berikan engkau pahala seperti memberi makan 1000 orang kelaparan. Kedengeran kagak? Kedengeran kagak? Kalau ibu nyuciin pakaian suami sama pakaian anak, itu dikasih pahala sama Allah seperti ngasih 1000 orang kelaparan makan. Pahalanya kayak apa banyaknya? Ngasih 1 orang kelaparan aja pahalanya lebih keren dari ngebangun masjid. Jangan masjid aja diwakafin lagi, bangun lagi, diisi kagak, ngaji kagak, bayar jamaah kagak. Buat apaan banyak-banyakin masjid? Mendingan kita sewain. Betul lu? Jadi ibu mulai besok tadi diingetin masak yang rajin. Pahalanya apa? Pahalanya apa tadi? Sebanyak itu masakan yang ibu olah, sebanyak itu Allah berikan pahala dan pengampunan dosa. Dan semangat nyuciin pakaian suami, pakaian anak. Itu pula 1000 orang yang kelaparan ibu beri makan, itu pahala yang akan ibu dapat. Dan kata Nabi bukan cuma itu, seperti memberikan 1000 pakaian kepada orang-orang yang bertelanjang, yang tidak punya pakaian. Banyak gak bu pahalanya? Banyak gak? Semangat masak gak besok? Semangat nyuci gak? Jangan direndeng aja. Jelas? Biar senyum, biar cakep. Jadi suami ibu bebannya berkurang. Zaman sekarang emang duit udah langka kayak pohon rambutan di kampung kita. Namanya doang kampung rambutan, tapi pohon rambutannya langka. Nah duit zaman sekarang udah pada langka. Jangan tambah, ibu lagi cemberut. Nah kesian bapak-bapak nih. Kata dia, ya Allah udah pusing nyari duit, masih dicemberutin sama bini. Dia pulang dari masjid, bini cemberut. Dia pulang dari majlis ilmu, bini cemberut. Dia pulang dari jalan ikhtiar, bini cemberut. Lah kapan cakepnya ibu? Kapan cakepnya jadinya? Ini habis maulid dandan biar cakep. Jadi kalau mau tidur nih kebiasaan Nabi Muhammad SAW Pak, ngomong udah jam berapa ya? Kebiasaan Nabi Muhammad SAW kalau mau tidur rapi dulu, ngambil wudhu, bersihin gigi. Kalau zaman kita sikat gigi. Habis itu nyisir, yang pada punya rambut, nyisir. Habis nyisir pakai wangi-wangian, Ini buat kita nih para suami. Bocah mah jangan bocah. Ini yang udah punya pasangan. Biar wangi Pak kalau mau tidur. Jangan bulu ketek kagak dicukur, tidur pakai kaos kutang, blaklak. Ya Allah. Kita habis merokok Samsung, merokok Marlboro. Iya, rokok saya Marlboro merah. Takut lupa. Iya. Kayak ini mah lagi cerita. Jadi apa? Habis ngerokok, habis ngopi, habis makan apa tahu, sikat gigi kagak tidur, bulu ketek kagak dicukur. Kata bini kita, ya Allah, sebelah gua ini setan kebun kosong, apa suami gua. Karena apa Pak? Kita nggak ngikut Nabi Muhammad SAW. Kalau kita beneran maulid, mestinya kita ngikut. Kali kalau tahajud pakai 100 rakaat mah berat, paling kagak cukur bulu ketek, itu sunnah. Bu, sama ibu juga. Udah perempuan bulu ketek dipiara, udah jelek banget bu. Bulu ketek gondrong, jangan. Dan jangan juga nyabutin bulu ketek udah pakai tank top di depan pintu, depan rumah nyabutin tetel. Jangan. Orang lewat dilihatnya kagak pantas bu. Perempuan dia kata cakep kayak apa? Kalau dia meeting di depan pintu nyabutin bulu ketek, laki-laki geli ngeliat dia. Jangan dikerjain bu, nggak boleh. Ya kalau mau cabutin di dalam kamar sono tuh dulu. Nih sunnah Nabi Muhammad SAW. Wantib diibtin, wa yuqasu syaribu, wal anatu khliq wal khitanu wajibu. Di antara khisalul fitrah yang diajarkan Nabi Muhammad dari kesucian di dalam Islam,
cabutin bulu ketek. Kalau nggak kuat dicabutin, kerok pakai kerokan. Yang penting jangan pakai gergaji pohon, ya, takut somplak tangannya, ya. Yang punya kumis rapiin kumisnya, yang punya jenggot rapiin jenggotnya. Kumis mau dikerok boleh, jenggot dirapiin aja kalau memang punya jenggotnya. Kalau enggak, ya nggak usah dirapiin, emang jenggotnya kagak, kan gitu. Dan apalagi di antara kesucian yang diajarkan Nabi Muhammad, wal ana tuhlik, itu rambut kehormatan jangan dibiarin gondrong, Pak. Bu, rambut kehormatan jangan dibiarin gondrong, cukur, kerok. Kenapa? Diterangkan di dalam kitab Ghayatul Bayan, Syarah Zubat Ibn Ruslan. Kalau ada kita nih punya bulu kehormatan gondrong, itu setan jadiin base camp. Bayangin loh, ayo. Setan satu aja udah serem, apalagi itu jadi markas setan, tempat nongkrong setan. Kayak apa seremnya, Pak? Makanya bapak-bapak sering ngelamun kan kalau melihat itu, Pak. Itu tempat base campnya setan, Pak. Ya ini kata kita, boy, panitia dan tawa aja. Ini kalau rambutnya dibiarkan gondrong, makanya sunnahnya dikerok, dibikin bersih, dibikin bersih. Kalau pengen aroma tubuh kita wangi, harum, nggak berbau yang nggak sedap, bulu ketiak dikerok, dibersihin, bulu kehormatan juga dikerok, dibersihin. Karena ini dua tempat bagian yang lembab, berpotensi menyebarkan bibit-bibit penyakit. Paling kagak dia mengeluarkan aroma yang kagak sedap. Jadi kalau badan kita pengen aromanya enak, bulu ketiak sama rambut kehormatan kerok habis, gundulin, Bu, jangan disisain. Jelas, Bu? Ntar pulang pada kerok, aromanya pada gondrong ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua suruh bersatu di dalam kebenaran, bersatu di dalam kebaikan. Jangan ada yang saling menyakiti di antara kita. La tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kita semuanya, kata Nabi kita Muhammad SAW, jangan saling iri dengki. Karena iri dengki gak ada apoteknya. Di mana kita mau nyari obat? Di apotek. Penyakit iri dengki kagak ada obatnya. Susah obatnya. Jadi jauhin nama penyakit iri dengki. Nabi melarang, jangan saling menipu, jangan saling ngebohongin satu dengan yang lain, jangan saling berputus persaudaraan silaturahmi, jangan saling merugikan satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Ya barangkali ada orang yang memang sifatnya dia nggak doyan ngobrol, ada, Pak. Dia emang bawaannya, karakternya, sifatnya nggak doyan ngobrol. Bukan berarti dia sombong, emang bawaan orangnya begitu. Jangan kita bilang sombong banget orang, kagak ada omongnya bisa sama kita. Mungkin emang bawaannya dia pendiam. Ada yang orang tukang ngomong aja, ya Bu ya. Ada nggak Bu yang begitu, Bu? Ngomong aja kagak pakai rem. Emang udah bawaan orangnya begitu, biarin aja. Kalau iya emang dia demen ngomong, kita beliin mic, kita kasih lah ini. Ada orang yang memang tadi di tengah-tengah, kadang dia ngomong, kadang dia diem. Jadi masing-masing kita kembali kepada asalnya. Itu perlu kita pahami. Di dalam dunia psikologi, ilmu kejiwaan, kita mesti paham manusia itu macam-macam. Gak bisa orang itu sesuai dengan yang kita inginkan, gak bisa. Ini saya janjinya tadi 8:30 bicaranya, gak bisa. Kenapa? Karena yang ngatur Allah.
Yang baca maulid enak, jadi saya diemin aja dulu gitu. Coba kalau baca maulid gak enak, pasti saya udah berhenti dari tadi. Bilangin orang baca maulid biar larang duluan gitu. Tapi alhamdulillah yang baca maulid enak, jadi kita syahdu dengerinnya, kita jadi bisa menghayalin Nabi tuh. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, jangan saling iri hati, jangan saling menyakiti, jangan saling mendustakan, jangan saling membelakangi, jangan berputus silaturahmi di antara kita. Jadilah kita orang beriman yang bersaudara, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang penting prinsipnya tetap di dalam syariat yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengingat waktu pengennya lama, cuman saya punya janji sama orang. Saya nggak janji sama binatang, saya janji sama orang, Pak. Kalau janji sama binatang rada gampangan Bu, kita bohong-bohongin ya. Ya ini janji sama orang masalahnya. Ini kita tutup dengan kisah Imam Shibli. Imam Shibli, maaf ya kalau ada namanya Shibli di sini, tapi ini seorang alim besar, mesti girang. Cuman emang tenarnya di Irak, di Baghdad dulu beliau orang gila. Jadi dikenal sama kebanyakan orang dia orang gila Bu. Ini yang namanya Shibli. Padahal beliau seorang alim, seorang soleh yang dicinta Nabi Muhammad SAW. Dia hidup bukan di zaman Nabi Muhammad. Dia juga bukan tabi'in. Dia bukan sahabat, dia bukan tabi'in, tapi dia dapat kemuliaan dari Allah karena dia taat dan patuh kepada Allah, cinta dan ikut dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nih Imam Shibli singkat ceritanya dianggap orang gila. Sedangkan zaman itu ada ulama besar di kota Baghdad di Irak namanya Imam Abu Bakar Mujahid. Ini Imam Abu Bakar begitu Shibli datang bangun. Habis bangun dikecup di antara kedua matanya, di keningnya dikecup. Murid-muridnya bingung. Tuan guru ini ulama terpandang satu kota Baghdad. Shibli itu dikenal di satu kota ini orang gila. Kenapa repot-repot hormatin dia? Apa kata ini Imam Abu Bakar bin Mujahid? Ketahuilah kalian wahai santri-santriku, bahwasanya yang aku lakukan adalah untuk mengikut apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Shibli. Cerita ini guru, kata ini guru apa? Saya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedang asyik duduk, Shibli datang nyamperin Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad rangkul, dikecup di antara kedua matanya. Sampai aku bertanya kepada Nabi Muhammad, dikata Imam Abu Bakar bin Mujahid, itu ulama nanya dalam mimpinya, wahai Nabi Muhammad, kenapa kau perlakukan dengan mulia itu Shibli? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ketahuilah bahwa Shibli ini asal habis sholat dia baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dilanjut dengan berselawat kepadaku. Itu kerjaannya kan. Jadi asal habis sholat tuh Shibli baca laqad ja'akum rasulun, agak habis langsung berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu amalan Shibli tadi. Sampai Nabi begitu cinta kepada dia. Oleh karenanya ini penyemangat dan penggembira buat kita semua umat Nabi Muhammad. Ayo banyakin baca sholawat dalam hari-hari kita. Banyakin bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena tiada kerugian bagi orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana itu. Ini ulama ngimpi ketemu Nabi, ngelihat Nabi memperlakukan Shibli kayak begitu. Disayang tuh Shibli sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad di dalam sabda mulianya, man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku,
Sungguh dia benar-benar melihat aku walaupun di dalam mimpi. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, setan nggak bisa miripin aku. Oh, itu keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kelanjutannya semua, insya Allah bersambung di lain tempat. Insya Allah. Saya mohon dibukakan pintu maaf untuk para tuan guru, para orang tua, para panitia semua, hadirin saudara-saudara semua. Apa yang kurang, yang salah itu dari diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar pasti datangnya dari Allah Ta'ala. Semangat di diri kita untuk beribadah, semangat di diri kita untuk berbuat baik. Jangan saling menyalahkan antara suami dan istri, tapi kita harus sama-sama bekerja sama antara suami dan istri, memperbaiki pribadi kita masing-masing menuju ridhonya Allah Ta'ala, agar menghasilkan anak keturunan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bila itu semua diusahakan, insya Allah kampung kita akan menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.